Kamu yang lagi nonton ini, pasti pernah ketemu sama orang yang selalu ngerasa paling benar. Mau dijelasin pelan-pelan, tetap aja dia kekeh sama pendapatnya. Bahkan, kalau kamu kasih bukti yang jelas, dia malah muter-muter cari alasan buat tetap menang. Capek nggak sih? Rasanya kayak ngobrol sama tembok. Semakin kamu berusaha masuk akal, semakin dia keras kepala. Kalau kamu terus menghadapi orang kayak gini, tanpa strategi yang tepat, ujung-ujungnya cuma ada dua kemungkinan. Kamu ikutan emosi, atau kamu ngerasa frustasi sendiri. Aku pernah ada di posisi itu. Dulu aku pikir, kalau aku bisa menjelaskan sesuatu dengan logika yang kuat, orang pasti bakal mengerti. Tapi ternyata, nggak semua orang peduli sama logika. Ada orang yang lebih takut kalah daripada mencari kebenaran. Bayangin kamu main catur, tapi lawanmu selalu mengubah aturan sendiri supaya dia menang. Atau kayak main bola. Tiap kali kamu ngegolin, dia geserin gawangnya ke tempat lain. Begitulah rasanya berdebat sama orang yang nggak mau kalah. Dan kalau kita terus ikutan main di permainan mereka, kita bakal capek sendiri. Nah, menariknya, dalam Islam sendiri ada ayat yang bisa jadi renungan buat kita. Allah berkata, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 54. Manusia memang punya kecenderungan untuk membantah, bahkan ketika kebenaran sudah jelas di depan mata. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya menghadapi orang seperti ini tanpa ikut terseret dalam debat yang gak ada ujungnya? Apakah kita harus tetap meladeni, atau lebih baik mundur? Nah, itulah yang bakal kita bahas di video ini. Bagaimana cara paling efektif buat menghadapi orang yang selalu ingin dibenarkan. Hai semuanya, selamat datang di segmen Titik Pikir. So, simak videonya sampai akhir. Nah, sebelum kita bahas cara menghadapinya, kita perlu tahu dulu, kenapa mereka selalu ingin dibenarkan. Ada alasan kenapa beberapa orang gak bisa menerima kalau mereka salah. Ini bukan sekedar soal ego atau keras kepala, tapi ada mekanisme psikologis yang bikin mereka sulit untuk mengakui kesalahan. Bahkan, semakin jelas bukti yang kita kasih, semakin besar kemungkinan mereka bertahan dengan pendapatnya sendiri. Fenomena ini bukan hal baru. Ada beberapa faktor psikologis yang membuat seseorang bersikap seperti ini. Pertama, cognitive dissonance. Saat seseorang dihadapkan dengan bukti yang bertentangan dengan keyakinannya, mereka akan mengalami ketidaknyamanan psikologis. Untuk menghindari rasa nggak nyaman ini, mereka lebih memilih menyangkal fakta daripada harus mengubah pandangan mereka. Contohnya, seseorang yang selalu percaya bahwa dirinya mengambil keputusan terbaik, tiba-tiba dihadapkan dengan bukti bahwa dia salah. Mengakui kesalahan berarti meruntuhkan citra dirinya sendiri. Dan itu bikin nggak nyaman. Makanya, lebih mudah buat tetap bertahan daripada menerima kenyataan. Kedua, ilusi superioritas. Banyak orang yang merasa lebih pintar dari yang sebenarnya. Ini disebut Dunning-Kruger effect. Fenomena di mana seseorang dengan sedikit pengetahuan merasa dirinya lebih ahli dibanding yang sebenarnya paham. Mereka cenderung menolak pendapat yang berbeda karena merasa lebih tahu. Padahal kenyataannya, mereka mungkin belum benar-benar memahami keseluruhan masalah. Ketiga, takut kalah atau malu. Bagi sebagian orang, kalah dalam perdebatan terasa seperti kehilangan harga diri. Mereka tumbuh di lingkungan yang menganggap salah sebagai sesuatu yang memalukan, bukan bagian dari proses belajar. Akibatnya, mereka lebih memilih untuk bertahan mati-matian daripada harus mengakui kesalahan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa menghadapi orang seperti ini bukan soal adu argumen siapa yang paling benar. Kalau kita salah strategi, ujung-ujungnya kita cuma bakal kehabisan tenaga tanpa hasil apa-apa. Jadi, gimana cara yang lebih cerdas buat menghadapi mereka? Pertama, kendalikan diri dulu. Kita nggak bisa ubah orang lain kalau kita sendiri gampang kepancing. Kadang masalahnya bukan cuma di mereka, tapi juga di cara kita bereaksi. Pernah nggak kamu ngotot membuktikan seseorang salah, tapi malah jadi debat panjang yang nggak ada ujungnya? Kalau iya, mungkin kamu juga ikut-ikutan pengen merasa paling benar. Nah, caranya, jangan ikut gaya komunikasi mereka yang negatif. Dan, coba tanya ke diri sendiri, kamu ngobrol ini buat cari solusi
atau cuma ingin menang. Contohnya, aku dulu sering kepancing debat nggak penting. Sampai akhirnya aku sadar, makin aku ikut emosi, makin nggak ada ujungnya. Begitu aku belajar buat lebih tenang, aku lihat banyak perdebatan yang sebenarnya nggak perlu dimenangkan. Kedua, jangan terjebak debat ego. Cari titik temu, bukan siapa yang menang. Orang yang selalu ingin benar, biasanya nggak nyari solusi. Mereka cuma butuh validasi. Kalau kita ikutan berdebat dengan cara yang sama, hasilnya cuma dua. Salah satu menang, yang lain sakit hati, atau dua-duanya nggak ada yang menang, tapi hubungannya rusak. Nah, caranya, hindari nada konfrontatif. Pakai pendekatan lebih santai. Dan, dengarkan dulu. Jangan langsung nyusun argumen buat nyerang balik. Contohnya, misalnya ada teman ngeyel, coba tanya, sebenarnya kamu cari solusi atau cuma pembenaran? Kadang mereka jadi sadar kalau yang mereka cari bukan kebenaran, tapi sekedar pengakuan. Ketiga, gunakan teknik tanya balik, Socratic questioning. Bantu mereka berpikir sendiri tanpa ngerasa diserang. Ada teknik dari filsuf Socrates buat bikin orang sadar kesalahannya tanpa harus didebat. Socratic questioning. Caranya bukan dengan ngebantah, tapi kasih pertanyaan yang bikin mereka mikir sendiri. Pertama, jangan langsung menyanggah. Cukup tanya sesuatu yang bikin mereka berpikir. Dan pakai pertanyaan yang bikin mereka lihat sudut pandang lain. Contohnya, daripada bilang kamu salah, coba tanya, kalau menurut kamu itu benar, gimana cara buktiin ke orang yang gak setuju? Apa ada kemungkinan kamu belum lihat perspektif lain? Orang yang defensif nggak suka diserang. Tapi kalau kita tanya kayak gini, mereka jadi berpikir tanpa sadar. 4. Biarkan mereka jaga muka. Kadang, orang lebih mudah menerima kebenaran kalau nggak dipermalukan. Salah satu alasan seseorang sulit mengakui kesalahan adalah rasa malu. Kalau kita serang langsung, mereka bakal makin bertahan. Tapi kalau kita kasih mereka ruang buat mikir sendiri tanpa merasa kalah, mereka lebih mungkin berubah. Nah, caranya, jangan mempermalukan mereka di depan orang lain. Dan, biarkan mereka berpikir ulang sendiri. Contohnya, aku pernah ngalamin ini. Aku nggak langsung debat, cuma kasih waktu buat lawan bicara berpikir. Beberapa hari kemudian, dia bilang, aku rasa kamu ada benarnya. Kadang, orang butuh waktu buat sadar. Kelima, kalau nggak bisa dikasih tahu, lebih baik hindari. Nggak semua perdebatan harus dimenangkan. Kadang lebih bijak buat mundur. Ada tipe orang yang sekeras apapun kita coba, tetap nggak akan berubah. Mau dikasih data, dijelasin pakai cara apapun, tetap aja kekeh. Di situasi kayak gini, lebih baik simpen energi kita. Nah, caranya, tahu kapan harus berhenti. Dan jangan buang energi buat orang yang nggak mau berubah. Contohnya, daripada buang waktu debat sama orang yang ngeyel, lebih baik simpen energi buat orang yang lebih terbuka. Dalam Al-Quran, Allah berkata, barang siapa menghendaki beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Pada akhirnya, kita nggak bisa maksa orang buat lihat kebenaran kalau mereka sendiri nggak mau membuka mata. Nah, dari 5 cara tadi, ada satu hal penting. Kita nggak bisa mengubah semua orang, tapi kita bisa mengubah cara kita berinteraksi sama mereka. Jangan fokus buat bikin mereka mengakui kesalahan. Sebaliknya, belajar buat tetap tenang, pilih pertempuran yang perlu dilawan, dan tahu kapan harus mundur. Dan yang paling penting, kalau kita bisa mengontrol cara kita merespon mereka, kita yang sebenarnya menang. Semakin kita sadar bahwa nggak semua debat harus dimenangkan, semakin kita bisa menjaga energi untuk hal-hal yang lebih penting. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, jangan pernah berdebat dengan orang bodoh, karena dia akan menyeretmu ke dalam kebodohannya dan mengalahkanmu dengan pengalamannya. Kadang, pilihan paling bijak bukan membuktikan diri benar, tapi memilih mana pertempuran yang layak diperjuangkan. Sekarang, coba renungin, siapa orang dalam hidup kamu yang selalu merasa paling benar? Gimana cara kamu biasanya menghadapi mereka? Dan, apakah kamu lebih sering emosi atau justru memilih untuk nggak ambil pusing? Tulis pengalamanmu di kolom komen. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kamu.
Bisa jadi mereka juga butuh cara buat menghadapi orang-orang seperti ini. Dan semangat!